Ya, Victory Kids yang diberkati. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, semua bangkit berdiri. Kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini kami dapat memuji Engkau. Kami dapat bersyukur bersorak-sorai bagimu Tuhan. Berkati kami semuanya sepanjang hari ini Bapa. Biar kami bersemangat, biar api Roh-Mu menyala-nyala dalam kami. Dan kami bergairah untuk memuji Engkau. Dan juga mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami minta pimpinan-Mu, kami minta lawatan-Mu bekerja pada kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Haleluya di sekolah minggu. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang-orang yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari kita angkat pujian kita. Hati-hati gunakan tubuhmu. Bersemangat ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan matamu. Lupa. Hati gunakan matamu. Lupa. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Lupa. Hati gunakan hatimu. Hati-hati gunakan hatimu. Karena Bapa di surga selalu lihat
penyembahan kita janji ini seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti sungai yang mengalir, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya anak-anak sekolah minggu. Saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu anak-anak ibu semuanya, mari semuanya siapkan hatinya. Mari duduk yang baik, jangan berjalan-jalan, tetapi duduk yang tenang ya. Siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang akan kita dengarkan apa yang mau menjadi kehendaknya bagi hidup kita untuk kita berubah sehingga kita bisa sampai nanti ke sorga. Haleluya anak-anak ibu. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Mari tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami boleh lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Ajari kami Bapa untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh diubahkan, kami boleh dipulihkan Tuhan dari hari ke hari, sehingga kami boleh sama seperti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati anak-anak kami yang ada pada saat ini di rumah mereka masing-masing. Ketika ini mereka sedang mendengarkan firman-Mu, mengikuti ibadah online ini. Berkati telinga hati pikiran mereka, agar mereka tertuju kepada firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, tidak ada mereka yang berjalan-jalan, tidak ada mereka yang tidak tenang Tuhan, tetapi semuanya tenang dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan dengarkan firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang menaburkannya, pakai mulut bibir hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu yang ada pada saat ini mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya anak-anak ibu. Apa kabarnya semua? Pasti luar biasa kan aku? Semuanya sehat-sehat, baik yang ada di desa,
baik yang ada di kota pada saat ini. Semuanya sehat-sehat semuanya. Salam kemenangan iman dari Ibu semuanya. Haleluya. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan baca firman Tuhan. Mari buka Alkitabnya. Kita buka di dalam Roma 12. Buka Alkitabnya di dalam Roma 12, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 2 yang berbunyi, mari kita baca bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba kita baca sekali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan, anakku, kita supaya berubah daripada dunia ini. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Apa saja rupanya yang menjadi serupa dengan dunia ini, anak-anak sekolah minggu? Ada yang tahu apa yang menjadi kesukaan dengan dunia ini? Apa hal-hal yang disukai oleh dunia ini supaya kita dikatakan oleh Tuhan supaya kita berubah? Jangan kita sama dengan mereka, katanya. Apa saja itu? Perbuatan apa saja yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, yang hanya serupa dengan dunia ini, sehingga orang-orang banyak yang senang dengan kelakuan kita sekalipun itu tidak benar di hadapan Tuhan. Apa itu, nakku? Salah satunya apa? Salah satunya itu suka melawan, suka memberontak sama orang tua, suka mengganggu adiknya, apalagi tidak mau belajar, tidak tahu sopan santun, apalagi, nakku? Mau mencuri, mau mengambil barang yang bukan miliknya, suka berbohong, iya kan? Suka berlaku kasar, suka mengucapkan kata-kata tidak benar. Itu semuanya yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita disuruh berubah daripada hal-hal yang demikian. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak sama lagi dengan itu, supaya kita berubah daripada hal itu. Karena apa? Kalau kita tidak sama dengan dunia ini, maka kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi kalau kita melakukan yang tidak benar, apakah kita bisa sampai ke sorga? Itu tidak, nakku. Karena sorga itu adalah tempatnya Yesus, tempatnya Bapa di sorga, tempat Allah Bapa. Neraka itu adalah tempatnya iblis. Jadi kalau kita mau menuju ke sorga, kita harus berbuat yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, karena kita mau masuk ke rumahnya Bapa. Jadi kita harus mengikuti bagaimana peraturan Bapa di surga. Kita disuruh berubah dari perbuatan kita yang sesuai dengan dunia ini. Hal-hal yang sesuai dengan dunia ini adalah seperti yang Ibu bilang tadi. Suka bertengkar, suka mencontek, suka bermain gadget tanpa memperdulikan waktu, garang, berani, seolah-olah dia yang benar. Sama seperti mau berubah. Kata anak-anak waktu kecil, aku mau berubah. Seperti apa, anakku? Seperti Superman, katanya. Dia berubah. Kita bukan disuruh berubah seperti Superman, punya sayap lalu terbang, bisa sampai ke Medan tanpa kita naik mobil. Bukan begitu yang Tuhan mau dari kita. Tuhan mau dari kita untuk mengubah hati kita. Tadinya kita mau misalnya mengganggu adik kita, lalu ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh ibu guru sekolah minggunya, oh, waktu itu ibu guru pernah berkata, ya, kita tidak boleh mengganggu adik.
lalu tidak jadi. Itu namanya kita sudah berubah. Tetapi apakah cukup sampai di situ? Itu tidak. Apalagi mungkin ketika kita disuruh oleh orang tua kita atau kita disuruh oleh ibu kita. Misalnya siapa ya? Geo misalnya, atau Manise, atau Risa. Risa, tolong ibu ya nakku, cucikan piringnya. Lalu dia ingat lagi firman Tuhan. Kemarin ibu guru bilang, kalau kita melawan orang tua, berarti kita sama dengan dunia ini. Aku tidak mau, aku mau berubah. Lalu dia ingatkan, lalu dia berkata kepada ibu, iya ma, ada apa? Tolong mama ya nakku, tolong cucikan piringnya. Oh iya mak, nanti saya cucikan. Karena apa? Karena dia teringat dengan firman Tuhan. Dia menjaga hatinya dengan segala kewaspadaannya. Ada firmannya kan anakku? Di mana itu tertulis? Coba buka. Siapa yang tahu? Di mana tertulis? Coba kita buka di dalam Amsal 4. Mari kita buka dulu Amsal 4 ayat 23. Kita buka dulu Amsal 4 ayat 23. Apa katanya? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya kan? Ketika tadi Risa, ketika tadi Geo atau Manise, lalu dia mendengarkan apa kata orang tuanya, dia ingin melawan. Tetapi ketika dia mengingat apa kata firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu, lalu dia mengurungkan niatnya dan dia mau berubah. Dia menjaga hatinya dengan segala kewaspadaannya, sehingga dia menjadi anak yang bertumbuh. Terpancarlah kehidupan yang baik dari dirinya. Terpancarlah kehidupan seorang anak yang berubah, anak yang benar-benar mengikuti Tuhan, yang senantiasa ikut mendengarkan firman Tuhan, yang senantiasa ikut sekolah minggu buat anak-anak ibu semuanya. Jadi kita disuruh berubah, bukan hanya berubah sebentar, tetapi setiap saat. Ataukah kita nanti sedang ujian, misalnya nanti kita akan ujian ya kan, atau kita akan sekolah nanti lalu kita ujian, lalu kita tidak dapat mengisi jawaban ujian, lalu kita teringat, oh ini ada di buku saya, ada ini di buku saya. Kapan ibu tidak melihat saya ya? Kapan ibu enggak melihat ke arah saya? Mari saya lihat dulu buku catatan saya. Itu namanya kita serupa dengan dunia. Kita tidak berubah. Kita mengalami kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah milik setan, adalah milik iblis. Apakah kita bisa sampai ke surga? Tidak. Karena apa? Karena itu adalah hidup yang sesuai kehidupan dunia, yang akan berujung di mana? Di neraka. Jadi kita anak-anak sekolah minggu namanya, anak-anak sekolah minggu yang mau belajar setiap hari mendengarkan firman Tuhan, disuruh oleh Tuhan, dianjurkan oleh Tuhan untuk kita berubah. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita tidak disuruh berubah hanya untuk satu hari, hanya untuk satu kali, tetapi selama hidup kita, selama napas masih ada di dalam hidup kita. Anak sekolah minggu, apa yang bisa berubah dalam hidupnya? Misalnya anak sekolah minggu kalau disuruh marah, kalau disuruh selalu merajuk. Jadi kalau udah disuruh begitu itu salah dengan kehidupan Tuhan, kita berubah. Kita jangan lagi seperti itu.
Kita harus berubah. Kita harus mengikuti apa kata firman Tuhan. Apa yang menjadi teladan daripada firman Tuhan, yang menjadi teladan daripada Tuhan Yesus. Apa saja itu, nakku? Semua pasti tahu kan? Yang tertulis di dalam Galatia berapa, nakku? Buah-buah Roh Kudus. Galatia 5. Mari kita buka. Apa saja katanya, nakku? Mari siapkan firman-Nya. Galatia 5. Kita buka ayat berapa, nakku? Mari kita buka ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semuanya hafal kan, aku? Hafal kan? Coba anak-anak sekolah minggu, ibu nggak percaya rasanya karena kita tidak ketemu ya, nakku. Kita hanya ketemu melalui HP begini saja. Ibu kan nggak tahu kalau saat ini anak-anak ibu yang mana yang mendengarkan firman Tuhan. Apakah anak ibu yang namanya Oswald, ataukah anak ibu yang namanya Eklesia, ataukah anak ibu yang namanya Darlene, Dara. Ibu masih ingat namanya semua. Tetapi kita nggak bisa ketemu kan, nakku, saat ini karena kita saat ini mengalami satu pandemi yang besar. Tetapi bukan berarti kita tidak mau berubah. Mari kita berubah dengan firman Tuhan ini. Jadi ibu mau bahwa anak-anak ibu benar-benar ini sedang mengikuti sekolah minggu. Ibu mau anak-anak ibu menghafal ayat firman Tuhan yang ada di Amsal 4 ayat 23. Coba nanti dikirimkan ya. Ibu rindu sekali agar kalian mengirimkan videonya dengan menghafal ayat firman Tuhan, yaitu yang ada di dalam Amsal 4 ayat 23. Coba nanti dikirimkan ya, nakku. Nanti ada nomor WA-nya di bawah, coba dikirim biar ibu lihat. Berarti anak-anak ibu yang sekolah minggu semuanya masih mantap-mantap. Iya kan, aku? Semuanya masih luar biasa, ya kan, aku? Kalau memang benar-benar sedang mengikuti online sekolah minggu. Ibu mau melihat Jojo, Andrew, Mosel, Tirsa, pasti sedang menyaksikannya. Coba dikirimkan nanti ayat-ayat firman Tuhannya, biar ibu yakin bahwa anak-anak ibu masih semuanya bersemangat. Jempol 2. Haleluya, anak-anak ibu semuanya mau berubah kan? Bukan hanya berubah seperti Superman berubah. Iya, berubah dia seperti Superman. Siap katanya berubah dia. Superman kan bisa berubah kan, aku? Kenapa kita tidak bisa berubah untuk lebih baik, menjadi anak yang lebih baik, anak yang menjadi kesukaan orang tua, menjadi kesukaan teman-teman, menjadi kesukaan adik-adik kita di rumah. Kalau kakak-kakaknya seperti Oswald, Eklesia, Jojo, Tirsa punya adik kan, mari menjadi kesukaan buat adik-adiknya, supaya adik-adiknya melihat bahwa kakak-kakaknya adalah kakak-kakak yang sungguh-sungguh mengikuti sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita anak sekolah minggu, kita juga marah-marah, kita suka mencubit adik kita suka kalau disuruh merengek, merajuk. Itu namanya kita bukan anak sekolah minggu yang mengalami pembaharuan. Kita tidak mengalami pembaharuan, kita tidak mengalami perubahan hati. Kita tidak menjaga hati kita dengan kewaspadaan kita yang ada. Tetapi anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh berubah, yang sungguh-sungguh dibaharui, yang benar-benar anak Allah, yaitu anak sekolah minggu yang mau ketika mengingat, mau marah, lalu ingat apa kata firman Tuhan, lalu ingat apa kata ibu guru sekolah minggu, tidak jadi marahnya. Ketika mau cubit adik, karena adik ambil mainan kita, lalu kita ingat lagi, oh itu tidak baik, berarti saya tidak berubah, saya tidak jaga hati saya untuk itu. Oh tidak,
Saya tidak boleh marah sama adik saya. Saya harus bilang sama adik saya apa? Minta ya dek, nanti kita pakai sama-sama. Sekarang kakak masih perlu. Tapi adiknya jangan dicubit. Adiknya jangan jangan dimarahi. Tetapi adiknya harus benar-benar dipuju. Harus benar-benar dianya diajari supaya kita menjadi kakak yang terbaik bagi adik kita. Jadi buat anak-anak ibu semua yang ada di rumah, mari hari ini, mari kita berubah. Mari kita berubah sesuai dengan firman Tuhan ini yang berkata, supaya kita berubah dengan pembaharuan budi kita. Kalau kita tidak berubah, kita sama dengan orang dunia, kita sama dengan setan yang akan berujung di mana? Di neraka. Jadi ibu pasti tahu semua anak-anak sekolah minggu semua mau masuk ke surga. Siapa yang mau masuk ke surga? Pasti semua mau masuk ke surga, karena di surga itu adalah sungguh bahagia. Tidak ada kesusahan. Tetapi di neraka adalah apa nakku? Sakit selama-lamanya, panas selama-lamanya yang tidak tertahankan. Jadi biarlah kita, kalau kita mau masuk satu rumah, kalau kita mau masuk misalnya mau masuk SD, siapa di sini anak-anak ibu yang mau masuk SD? Pasti dia mengikuti peraturan yang ada di SD tempat dia sekolah. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan mengikuti peraturan yang sesuai dengan yang ada di sekolah itu, maka kita tidak akan diterima di sekolah itu. Kita akan dikeluarkan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau masuk ke surga, kita harus menuruti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Apa yang menjadi ciri-ciri Bapa di surga? Apa yang menjadi sifat Bapa kita? Yaitu harus mengasihi, harus sabar, harus bersukacita, harus penuh damai, harus ada penguasaan hati kita, harus ada kesetiaan kita, kebaikan kita. Harus itu kita buat di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Kalau tidak demikian, kita akan landingnya di mana? Kita akan sampainya di mana? Di neraka, anakku. Kalau kita serupa dengan dunia ini. Jadi untuk itu anak-anak ibu, mari setiap mendengarkan firman Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini ibu mau menghafal ayat di dalam Amsal 4 ayat 23. Nanti kirimkan videonya biar ibu lihat, kita tayangkan untuk minggu depan. Iya kan anak-anak ibu? Semuanya bersuka cita kan? Semuanya mau masuk ke surga kan? Semuanya mau sampai kepada Bapa kan? Ibu yakin, karena anak-anak ibu semua ingin masuk ke surga dan semua ingin cita-citanya tercapai. Nanti ketika kamu sudah besar, kalau kamu sudah biasa menjaga hatimu, mengingat firman Tuhan yang diajarkan oleh ibu, pasti anak-anak ibu akan berhasil. Iya kan aku? Jadi kalau kita selalu marah, bagaimana nanti kita bisa menang? Kita akan dihadapkan terus kepada yang marah, yang membuat kita marah, yang membuat kita nanti benci, yang membuat kita nanti jengkel. Akhirnya kita tidak tamat di tempat yang marah terus. Siapa yang mau di sini tidak pernah naik kelas? Siapa yang mau anak sekolah minggu yang mau hanya kelas 1 SD saja? Sampai nanti dia udah besar mesti kelas 1 SD aja. Siapa yang mau? Pasti tidak ada yang mau kan aku? Semuanya pasti mau naik kelas. Jadi kalau kita mau naik kelas, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau berubah kepada yang lebih baik, kita harus berubah dan kita belajar dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh supaya kita menang dalam hal itu. Dan kita juga akan naik lagi dan Tuhan akan mengangkat kita lebih lagi, mengangkat kita lebih lagi. Apakah kita dipaksa untuk hal itu? Sebenarnya harus, nakku. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita pilihan.
ketika kita berhadapan dengan dunia ini, seperti pujian kita tadi berkata, ketika ku hadapi hidup ini, jalan mana yang harus kita tempuh? Apakah jalan kehidupan menuju neraka ataukah jalan kehidupan ke sorga? Tuhan berkata, itu terserah kepada kita. Tuhan berikan pilihan kepada kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Itu katanya anakku. Ketika kita menghadapi dunia ini, kita tidak mampu. Untuk itu, untuk kita bisa berubah, bagian kita adalah untuk berusaha. Dan satu lagi, kita berdoa. Bagian kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menuntun langkah kita untuk kita berubah, untuk kita bisa dipulihkan di jalan yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup. Untuk itu, apapun yang akan kita lakukan, mari ingat kita harus bekerja, berbuat sambil berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa memberkati kita. Supaya Tuhan bisa membawa kita ke maksud yang ditentukan oleh Tuhan. Haleluya anak-anak ibu. Anak-anak ibu saya rasa sudah mengerti bagaimana kita supaya berubah, supaya kita sampai kepada maksud Tuhan, kita berubah dari kehidupan kita yang sama dengan dunia ini, kehidupan supaya teman kita banyak kita cakap yang enggak, supaya teman kita banyak kita berbuat yang enak-enak. Tidak. Apa kata lagu pujian kita di sekolah minggu? Jalan ada dua di dalam dunia, ada yang lebar, ada yang sempit. Yang sempit itu adalah bersama dengan Tuhan. Yang lebar itu bersama dengan iblis. Jadi mari kita pilih jalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun itu banyak yang harus kita sisihkan supaya kita itu berbuat di jalan yang benar, tetapi tujuan kita adalah untuk sampai ke sorga. Iya kan anakku? Supaya kita sampai kepada cita-cita kita, supaya kita juga sampai kepada maksud Tuhan di dalam hidup kita, yaitu kepada sorga yang kekal. Haleluya. Haleluya anak-anak sekolah minggu. Itulah sedikit firman Tuhan yang bisa ibu bagikan supaya kita berubah. Anak-anak ibu yang bandal-bandal selama ini, mari berubah untuk lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Haleluya anak-anak ibu. Haleluya. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan. Ibu percaya semua anak-anak ibu pasti diberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya anak ibu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa anakku, mari semua bangkit berdiri. Kita akan sembah Tuhan. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari puji, mari sembah Dia. Karena ketika kamu menyembah Tuhan, maka Tuhan akan bersekutu. Kita akan bersekutu dengan Tuhan. Maka Dia akan menuntun kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa sampai kepada maksud. Mari siapkan hatimu sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa tidak terukur besarnya kasih Tuhan. Dia telah mati bagi kita, menggantikan dosa-dosa kita. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Jadi mari kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama. Haleluya. Gantikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau
sebab Dia katakan bahwa tidak terukur besarnya kasih-Nya, tidak terukur besarnya kuasa-Nya bagi kita. Dia sudah mati bagi kita. Dia telah gantikan kita di atas kayu salib, sehingga kita bisa beroleh kasih karunia, sehingga kita boleh hidup sampai pada saat ini, dan kita berhak kepada surga yang kekal asal kita tetap setia kepadanya sampai kepada akhirnya. Haleluya, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Tuhan, kami muliakan Kau Bapa, kami agungkan Kau Tuhan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji. Terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih Yesus. Iya kamarabarabasan darabalabalabasana, iya kamarabalabalabasana. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Siamarabalabasana, haleluya, rabalabasana, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Engkau telah mati bagiku, Engkau telah mati bagi kami. Kami bersyukur bagimu, kami memuji-Mu Tuhan. Layaklah Engkau kami puji, layaklah Engkau kami sembah. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa yang baik. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengajari kami Tuhan, untuk kami berubah Tuhan dari pembaharuan hidup kami, dari kehidupan kami yang sama dengan dunia ini, agar kami boleh berubah Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami menjaga hati kami. Ketika kami menjaga hati kami, maka kami akan berbuat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ingatkan anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada pada saat ini mengikuti ibadah ini Tuhan.
Mari Tuhan kau ingatkan mereka. Mari urapi mereka untuk mengerti firman-Mu. Mari urapi mereka untuk bisa melakukan firman-Mu. Bapa yang baik, kalau kami Tuhan Yesus, Engkau telah berkati Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah-Mu dengan segala tubuh kami, dengan segala jiwa roh kami Tuhan. Untuk kami tetap berserah kepadamu, agar kami sampai kepada maksud-Mu, kepada sorga yang kekal yang menjadi milik kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah semua anak-anak kami yang ada pada saat ini dimanapun berada, pada saat ini mengikuti ibadah online ini. Hidupkan firman-Mu, hidupkan dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan tidak serupa dengan dunia ini, tetapi mereka boleh dibaharui dari hari ke hari, dari hari ke sehari, sampai kepada maksud dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Pada saat ini anak-anak ibu ada yang sedang sakit ataupun yang baru pertama bergabung mengikuti ibadah online ini. Mari kita berdoa biar anak-anak ibu semuanya boleh mengalami kesembuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada mujizat. Ketika ibu menyampaikan firman Tuhan 2 minggu yang lalu, yaitu mengenai Yesus berjalan di atas air, ada mujizat bagi murid-muridnya. Dan kita juga pada saat ini, ketika kita percaya kepadanya, ketika kita berserah dan berdoa kepadanya, maka mujizat itu akan jadi bagi kita. Haleluya. Mari semua anak-anak ibu yang sakit, taruh tangannya di tempat yang sakit. Mari berdoa kepada Tuhan. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan apa yang kau inginkan, apa yang kau rindukan. Haleluya. Dan anak-anak ibu yang baru pertama kali pada saat ini hadir, biarlah semuanya boleh berdoa bersama-sama dengan ibu di tempat ini. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kalau pada hari ini Tuhan, kami sudah menyaksikan betapa baiknya Engkau bagi kami, betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah disalib gantikan kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar. Tuhan, pada saat ini kami berdoa Bapa buat anak-anak kami yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami, ataupun orang tua mereka yang bergabung bersama-sama dengan kami pada saat ini. Mari Tuhan Kau tolong mereka, mari Kau berkati mereka, mari Tuhan Kau ampuni segala dosa pelanggaran mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah itu semuanya Bapa dihapuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan Engkau menuliskan nama mereka di dalam kitab kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Kelak Tuhan Engkau memanggil kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala dosa kami, dosa masa lalu kami, dosa keturunan kami, dosa nenek moyang kami. Itu tidak bisa lagi mengenai kepada kami. Kami mau bertobat, kami mau hidup bersama dengan Yesus, melakukan kehendak Bapa sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan pada saat ini kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang sakit, apapun penyakit mereka pada saat ini. Mari Tuhan turunkan tangan-Mu yang berkuasa Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Engkau menyembuhkannya. Apapun penyakit mereka, baik itu yang ada di paru mereka, baik yang ada di ginjal mereka, baik yang ada di saluran pencernaan mereka, saluran kuncing mereka, bahkan yang ada di saraf mereka, baik yang ada di dalam ketahanan tubuh mereka, semuanya Tuhan tolong. Yang ada di jantung mereka, liver mereka, pankreas mereka, semuanya Tuhan tolong, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, apapun penyakit itu, Engkau telah terbilur-bilur, Engkau telah dicambuk untuk semua penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sembuh dengan iman percaya kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau segala roh pembunuh, roh kematian, pencabut nyawa, Kau tidak berkuasa menjamah kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi Kau tinggalkan anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Haleluya teman-teman, mari kita kalau pujian kita aku menang.
bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ya anak-anak ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, dan kita yakin Tuhan sudah memberkati kita. Tiba saatnya kita memberi kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu tidak untuk diberi, tetapi Dia yang memberi kepada kita. Tetapi tanda kita bersyukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kita, kita memberi tanda ucapan syukur kita untuk dipakai memperluas penginjilan Tuhan di muka bumi ini. Haleluya. Siapkan persembahannya, jangan yang koyak-koyak, yang terbaik. Nanti boleh diserahkan ke ibu guru sekolah minggu atau diserahkan oleh orang tua, masukkan di dalam amplop, dimasukkan ke dalam kantong-kantong persembahan. Pada hari Minggu ditulis namanya dan alamatnya. Haleluya anak-anak ibu, mari kita angkat pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita kumpulkan persembahan kita. Semua anak-anak ibu yang tadi berdiri, semuanya duduk ya anakku. Haleluya, haleluya. Mari kita bernyanyi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Semuanya berdoa, bangkit berdiri kembali, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau Tuhan mengurapi semua ibadah kami, baik dalam pujian penyembahan kami, baik di dalam firman. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu yang bekerja, ada urapan-Mu yang bekerja, yang membaharui hati, pikiran dan pikiran anak-anak kami di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang mengajari mereka. Kalau hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi Engkau Roh Kudus akan berlanjut untuk menyertai mereka, untuk mengingatkan mereka akan firman yang sudah mereka dengarkan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkatilah anak-anak kami yang sedang saat ini belajar daring dari rumah. Berikan kekuatan, kesehatan, kepintaran yang daripada Tuhan. Jangan biarkan mereka terlena dengan tidak ada kedisiplinan, tetapi mereka tetap mengingat bahwa mereka adalah seorang siswa di dalam sekolahnya. Mari mereka taat Tuhan. Mereka senantiasa bagaimana kehidupan mereka ketika sebelum ada pandemi ini. Ulurkan tangan-Mu yang berkuasa Tuhan. Ingatkan mereka senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala kebutuhan mereka, berkati kesehatan mereka. Tidak ada yang terkena COVID virus 19 Tuhan. Semuanya dalam perlindungan darah Yesus Tuhan. Berkati orang tua mereka. Semuanya Bapa Engkau tolong, Engkau jamah. Tidak ada anak-anak kami yang mengalami kematian. Tidak ada anak-anak kami yang mengalami kecelakaan. Tetapi semuanya aman dalam perlindungan. Orang tua mereka aman dalam perlindungan. Berkati usaha pekerjaan orang tua mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan berhasil, beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati persembahan anak-anak kami Tuhan.
Biarlah Tuhan mengembalikannya berlipat kali ganda. Berkati usaha pekerjaan mereka, orang tua mereka. Berkati kesehatan mereka. Bahkan usirkan belalang belahap dari kehidupan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang turut ambil bagian dalam ibadah online ini Tuhan. Baik anak-anak-Mu yang membawakan pujian penyembahan, berkati anak-anak kami ini Tuhan. Menjadi anak-anak yang tangguh di hadapan-Mu. Pakai mereka Tuhan pada masa muda mereka ini. Sampai kepada masa memutih rambut mereka. Mereka tetap menyembah Engkau Tuhan. Mereka tetap menomorsatukan Engkau di dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan anak-Mu yang memainkan musik. Tolong dia Bapa, Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau berikan kepadanya hikmat kebijakan, sukacita, damai, kesehatan yang daripadamu. Lindungi dia Bapa dalam nama Yesus. Bahkan guru-guru sekolah minggu Tuhan yang terlibat di dalam online ini Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong mereka. Engkau Tuhan yang menyertai mereka. Yang sudah berkeluarga Kau memberkati rumah tangga mereka. Bahkan Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang belum berumah tangga, masih kuliah ataupun yang belum berumah tangga Tuhan Kau tolong. Engkau memberikan Tuhan Yesus apa yang menjadi doa dan visi mereka. Engkau Tuhan yang menjawabnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Bukan kekuatan kami, bukan kegagahan kami, bukan kepintaran kami, tetapi semata-mata hanya karena Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menutup ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji syukur hanya bagi